warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Milty Witinisi NPM A1M020045 di mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Baiklah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai manajemen pendidikan dan peserta didik. Adapun materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada manajemen pendidikan dan yang kedua ada manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen peserta didik yaitu manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua itu ada tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama ada tugas pendidik. Tugas pendidik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, nilai hasil pembelajaran, melakukan pertimbangan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Satu itu ada tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Yang ketiga itu tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat sebagai insan pembangun. Yang keempat, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yang pertama itu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Selanjutnya yang ketiga itu hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama ada penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua itu ada penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga ada pengembangan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang ketiga ada peran pendidik. Yang pertama guru sebagai pendidik. Kedudukan sebagai pendidik menuntut guru untuk membekali diri dengan pribadi yang berkualitas berupa tanggung jawab, kewibawaan, kemandirian, dan kedisiplinan. Yang kedua guru sebagai pengajar. Berperan sebagai fasilitator dan mediator. Pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan mengelola pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing. Guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, efektif maupun psikomotor, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial maupun spiritual. Yang D itu guru sebagai pelatih. Dalam pemberian pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pembelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tinggal. E. Guru sebagai penasihat. Memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya yang F, guru sebagai model dan teladan. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Yang G itu guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Selanjutnya itu H, guru sebagai organisator. Guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran.
Oke, selanjutnya yang I, guru sebagai motivator. Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif belajar. Selanjutnya yang J, guru sebagai fasilitator. Hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik. Selanjutnya yang K, guru sebagai pengelola. Hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pengajar. Selanjutnya yang I, guru sebagai evaluator dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Selanjutnya yang keempat ada penguasaan kompetensi pendidik. Seorang pendidik harus menguasai sejumlah kompetensi-kompetensi, baik kompetensi yang sifatnya sangat mendasar maupun kompetensi yang sifatnya tuntutan dan pengembangan dari profesi keguruan. Contohnya adalah yang pertama itu ada penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua penguasaan kompetensi pedagogik atau kepribadian sosial dan profesional. Yang kelima ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama ada kriteria dasar seleksi, yaitu yang pertama rasional, yang kedua ilmiah, dan yang ketiga objektif. Selanjutnya yang B itu ada cara dan metode seleksi. Yang pertama seleksi persyaratan administrasi, yang kedua seleksi pengetahuan umum, yang ketiga ada seleksi psikologi, dan yang keempat seleksi wawancara, dan yang terakhir yang kelima itu ada seleksi referensi. Selanjutnya yang C ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama itu untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan yang akan datang. Yang kedua untuk meningkatkan jumlah calon pelamar kerja dengan biaya minimum. Selanjutnya yang ketiga yaitu untuk membantu meningkatkan angka keberhasilan dari proses seleksi dengan menurunkan sejumlah pelamar kerja yang bermutu rendah atau bermutu terlalu tinggi dengan jelas. Selanjutnya yang B, manajemen peserta didik. Pengertian dari manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuk peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. Yang kedua, langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada forecasting, membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Yang kedua ada objectives, merupakan perumusan tujuan. Yang ketiga ada policy. Kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat ada programming, merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polisi. Yang kelima ada prosedur, merupakan rumusan langkah-langkah secara berurut. Yang keenam itu ada schedule, merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Selanjutnya yang ketujuh itu ada budgeting, merupakan anggaran atau pembiayaan. Yang ketiga itu ada kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang akan diterima di suatu sekolah. Kebijakan penerimaan peserta didik baru disebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Yang keempat ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada sistem promosi, yang kedua ada sistem seleksi. Selanjutnya yang kelima ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang yang diterima sebagai peserta didik. Yang pertama itu kriteria acuan patokan. Yang kedua itu ada kriteria acuan norma, dan yang ketiga itu ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Yang keenam ada rekrutmen peserta didik, merupakan proses pencarian dan penentuan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri
antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penentuan panitia penerima. Yang kedua, ada rapat penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya yang ketiga, ada pembuatan, pengiriman atau pemasangan pengumuman. Yang keempat itu ada pendaftaran peserta didik baru. Yang kelima ada seleksi peserta didik baru. Yang keenam, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Selanjutnya pengumuman peserta didik yang diterima, dan terakhir itu ada pendaftaran ulang peserta didik yang diterima. Selanjutnya itu ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada tujuan orientasi. Yang pertama itu agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. Yang kedua itu agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Yang ketiga ada pengenalan lingkungan sekolah yang demikian sangat penting bagi peserta didik. Adapun yang B itu ada fungsi orientasi. Yang pertama, bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosial. Yang kedua, bagi personalia, sekolah, dan tenaga pendidikan dengan mengetahui siapa peserta didik barunya akan dapat menjadikan sebagai titik tolak dalam pemberian layanan yang mereka butuhkan. Selanjutnya yang ketiga itu sebagai peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Baiklah, sekian video pembelajaran kita kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.